Ketika Anda masih muda, Anda punya waktu, Anda sehat, tetapi Anda tidak punya uang. Ketika Anda berusia parubaya, Anda punya uang dan kesehatan, tetapi Anda tidak punya waktu. Ketika Anda tua, Anda punya uang, Anda punya waktu, tetapi Anda tidak punya kesehatan. Pada saat orang menyadari bahwa mereka punya cukup uang, mereka telah kehilangan waktu dan kesehatan mereka. Kutipan yang ditulis oleh Erik Jorgenson dalam Almanok Naval Ravikant ini mengingatkan kita akan fakta yang sangat penting. Waktu kita di sini terbatas dan ketika berbicara tentang membangun kekayaan, kita perlu bersikap taktis tentang hal itu. Jadi, bagaimana kita memposisikan diri untuk mewujudkannya? Nah, Anda telah datang ke tempat yang tepat, Alukser, karena kami akan menjawab pertanyaan ini. Jika impian Anda adalah pensiun dini, menikmati kehidupan yang menyenangkan di pantai di mana tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu Anda, dan menjalani kehidupan yang berkelimpahan, sebaiknya Anda menonton video ini sampai akhir. Berikut adalah 15 langkah cerdas dalam mengelola uang untuk usia 20-an, 30-an, dan seterusnya. Selamat datang di Alux. Nah, untuk memperjelas, kami telah membagi daftar ini menjadi 3 kategori dengan 5 langkah cerdas mengelola uang untuk setiap kelompok. Perlu diingat bahwa beberapa di antaranya berlaku untuk semua kelompok usia. Jadi, jangan berhenti melakukan beberapa di antaranya hanya karena tidak disebutkan dalam daftar. Nah, setelah semua itu, mari kita bahas, dimulai dengan langkah cerdas mengelola uang untuk usia 20-an. Pertama, lakukan investasi pertama Anda sedini mungkin. Warren Buffett melakukan investasi pertamanya saat berusia 11 tahun. Jadi, dengan argumen ini, tidak ada alasan untuk tidak berinvestasi di usia muda, dan ada banyak alasan untuk melakukannya. Berikut 3 fakta yang memperkuat argumen ini. Keuntungan awal dari bunga majemuk. Salah satu alasan utama untuk mulai berinvestasi di usia 20-an adalah untuk memanfaatkan kekuatan bunga majemuk. Bunga majemuk adalah proses di mana pengembalian investasi Anda mulai menghasilkan keuntungannya sendiri. Dan semakin dini Anda memulai, semakin banyak waktu yang dimiliki uang Anda untuk tumbuh. Keuntungan setiap tahun dapat menghasilkan keuntungannya sendiri di tahun berikutnya, menciptakan efek bola salju yang dapat menghasilkan pertumbuhan substansial dari waktu ke waktu. Seseorang yang mulai berinvestasi di usia 20-an dapat memperoleh lebih banyak uang saat pensiun daripada seseorang yang memulainya di usia 30-an atau 40-an, bahkan jika yang terakhir menginvestasikan lebih banyak uang. Pembentukan kebiasaan sejak dini. Mulai berinvestasi di usia 20-an juga membantu membangun kebiasaan keuangan yang baik sejak dini. Dengan secara konsisten menginvestasikan sebagian dari pendapatan Anda akan terbiasa hidup dengan lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan. Kebiasaan ini akan bermanfaat bagi Anda sepanjang hidup, membantu Anda menabung lebih banyak, menghindari utang, dan mencapai tujuan keuangan Anda. Ditambah lagi, disiplin dan kesabaran yang Anda pelajari dari berinvestasi dapat bermanfaat di area lain dalam hidup Anda juga. Toleransi risiko yang lebih tinggi. Saat Anda berusia 20-an, Anda biasanya memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi dan jangka waktu yang lebih panjang, yang berarti Anda mampu mengambil lebih banyak risiko dalam portofolio investasi Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk berpotensi mencapai pengembalian yang lebih tinggi dengan berinvestasi pada aset seperti saham, yang dapat berubah-ubah dalam jangka pendek, tetapi cenderung memberikan pengembalian yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Jika pasar turun, Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk pulih sebelum Anda perlu mulai menarik uang Anda saat pensiun. Selain itu, dengan memulai lebih awal, Anda akan belajar dan memahami dinamika pasar, yang akan berguna bagi Anda selama sisa perjalanan investasi Anda. Kedua, berinvestasilah pada pengetahuan diri dan pendidikan. Berinvestasi pada diri sendiri dan pendidikan Anda sering disebut sebagai investasi terbaik karena mengarah pada pertumbuhan pribadi, pengembangan profesional, dan pada akhirnya peluang pendapatan yang lebih baik. Keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan Anda adalah aset Anda yang paling berharga. Dengan pasar kerja dan teknologi yang berubah dengan cepat, pembelajaran berkelanjutan, dan pengembangan keterampilan menjadi sangat penting. Dengan berinvestasi pada pendidikan Anda memastikan bahwa Anda tetap kompetitif dan mudah beradaptasi. Meningkatkan keterampilan Anda atau mempelajari keterampilan baru dapat membuka pintu menuju pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, promosi, dan jalur karir baru. Selain itu, berinvestasi dalam pendidikan adalah cara yang bagus untuk mempersiapkan masa depan Anda. Di era otomatisasi dan AI, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan unik manusia cenderung tidak akan terotomatisasi. Tidak seperti investasi lainnya, keuntungan investasi dari pendidikan dan pengembangan diri adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diambil dari Anda. Apapun yang terjadi dalam perekonomian atau pasar kerja, Anda akan selalu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang telah Anda peroleh. Jadi, daripada menghabiskan uang Anda untuk kewajiban,
Kami menyarankan Anda untuk berinvestasi dalam pendidikan Anda sebanyak mungkin. Ingat, sebagian besar hal yang kita pikir kita inginkan, terutama saat kita masih muda, kita menginginkannya karena kepuasan instan dan kebutuhan akan validasi sosial, bukan karena hal itu benar-benar penting. Gue suka pakai Chrome karena top up sama transfernya gratis. Gue suka banget pakai Chrome karena bunganya tinggi. Validasi sosial, bukan karena hal itu benar-benar penting. Nomor 3, bayar sewa. Jangan membeli rumah. Nah, ini adalah hal yang sulit dipahami banyak orang. Kebanyakan orang menganggap menyewa adalah hal yang buruk, tetapi mereka gagal melihat keuntungan yang ditawarkan oleh menyewa. Salah satu keuntungan utama dari menyewa adalah fleksibilitas. Terutama di usia 20-an, Anda mungkin masih dalam proses membangun karir dan keadaan hidup Anda. Anda mungkin berganti pekerjaan, pindah kota, atau bahkan pindah negara. Memiliki rumah dapat mengikat Anda pada lokasi tertentu dan membuat transisi tersebut menjadi jauh lebih rumit dan mahal karena adanya proses penjualan, pembelian, atau penyewaan yang terlibat dalam kepemilikan properti. Manfaat finansial signifikan lainnya dari menyewa adalah memungkinkan Anda menghindari biaya awal yang besar dan biaya pemeliharaan berkelanjutan yang terkait dengan kepemilikan rumah. Karena membeli rumah memerlukan uang muka yang besar, biaya penutupan, biaya inspeksi rumah, asuransi, dan kemungkinan biaya renovasi. Dan setelah Anda memiliki rumah tersebut, Anda juga bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, perbaikan, pajak properti, dan asuransi. Dan semua ini dapat bertambah secara signifikan, dan dapat menjadi beban yang sangat berat jika Anda masih berusaha membangun fondasi keuangan yang kuat hingga usia 20-an. Terakhir, menyewa dapat memberi Anda waktu untuk menabung untuk uang muka yang lebih besar untuk membeli rumah saat Anda lebih stabil secara finansial dan siap untuk menetap. Hal ini dapat mengurangi pembayaran hipotek Anda di masa mendatang dan berpotensi memungkinkan Anda untuk membeli properti yang lebih baik. Selain itu, hal ini juga memberi Anda kesempatan untuk menginvestasikan uang yang seharusnya Anda keluarkan untuk pengeluaran terkait rumah ke usaha lain yang dapat menghasilkan keuntungan lebih tinggi seperti pasar saham atau rekening pensiun. Dengan demikian, meskipun memiliki rumah dapat menjadi investasi yang baik dalam jangka panjang, menyewa di usia 20-an dapat memberi Anda fleksibilitas dan stabilitas finansial untuk membangun dasar ekonomi yang kokoh untuk kepemilikan rumah di masa mendatang. Nomor 4, hindari pinjaman mahasiswa. Menghindari pinjaman mahasiswa di usia 20-an dapat menjadi langkah keuangan yang cerdas karena beberapa alasan. Pertama, pinjaman mahasiswa biasanya disertai dengan suku bunga tinggi dan jangka waktu pembayaran yang panjang. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman Anda, semakin banyak pula bunga yang harus Anda bayar seiring berjalannya waktu. Dengan menghindari pinjaman mahasiswa, Anda dapat menghemat sejumlah besar uang yang dapat digunakan dengan lebih baik untuk menabung, berinvestasi, atau tujuan keuangan lainnya. Kedua, pinjaman mahasiswa dapat membatasi kebebasan dan fleksibilitas finansial Anda. Pembayaran pinjaman bulanan dapat menghabiskan sebagian besar pendapatan Anda, sehingga hanya menyisakan sedikit uang untuk tujuan keuangan lainnya seperti membeli rumah, memulai bisnis, atau berinvestasi untuk masa pensiun. Hal ini juga dapat mempersulit Anda untuk berganti pekerjaan atau karir, pindah ke kota baru, atau mengambil risiko lain yang berpotensi memperbaiki situasi keuangan Anda. Terakhir, menghindari pinjaman mahasiswa dapat membantu Anda membangun kekayaan lebih cepat tanpa beban pembayaran pinjaman mahasiswa. Anda dapat mulai menabung dan berinvestasi lebih awal yang dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang signifikan dari waktu ke waktu karena kekuatan bunga majemuk. Selain itu, hal ini dapat membantu Anda membangun kebiasaan keuangan yang baik sejak dini seperti hidup sesuai kemampuan dan memprioritaskan tabungan dan investasi. Nomor 5, bangun skor kredit Anda. Membangun skor kredit Anda di usia 20-an adalah langkah keuangan yang cerdas karena ini adalah fondasi untuk banyak keputusan keuangan penting yang kemungkinan akan Anda buat di kemudian hari. Skor kredit yang baik dapat membuka pintu untuk suku bunga yang lebih rendah pada pinjaman dan kartu kredit yang dapat menghemat banyak uang dari waktu ke waktu. Hal ini juga sering diperiksa oleh pemilik rumah saat Anda melamar untuk menyewa rumah atau apartemen, dan oleh pemberi kerja tertentu sebagai bagian dari proses perekrutan mereka. Membangun skor kredit Anda sejak dini dapat menjadi hal yang sangat bermanfaat karena lamanya riwayat kredit Anda merupakan faktor yang berkontribusi pada skor kredit Anda secara keseluruhan. Semakin cepat Anda memulai, semakin panjang riwayat Anda, yang dapat membantu meningkatkan skor Anda. Pandangan jangka panjang ini adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan skor kredit yang kuat. Dan terakhir, memiliki skor kredit yang baik sejak dini memberi Anda penyangga jika terjadi kesulitan keuangan
keuangan yang tidak terduga. Jika Anda memiliki skor kredit yang kuat dan kemudian melewatkan satu atau dua pembayaran karena keadaan yang tidak terduga, skor Anda mungkin masih berada dalam kisaran yang layak. Tanpa bantalan ini, skor kredit Anda dapat terpengaruh dan akan sulit untuk pulih, sehingga semakin sulit untuk mendapatkan kredit yang terjangkau saat Anda membutuhkannya. Baiklah, sekarang mari kita bahas beberapa langkah keuangan lainnya yang dapat dilakukan di usia 30-an. Pertama, bangun dana darurat Anda terlebih dahulu. Anda juga harus melakukan ini di usia 20-an, tetapi sekarang ini menjadi lebih penting karena hidup akan menjadi nyata. Oke, membangun dana darurat di usia 30-an adalah langkah keuangan yang cerdas karena memberikan jaring pengaman keuangan untuk pengeluaran tak terduga atau kehilangan pendapatan. Hal ini penting karena seiring bertambahnya usia, Anda mungkin memiliki lebih banyak tanggung jawab seperti hipotek, anak-anak, mungkin orang tua lanjut usia yang harus Anda urus. Dana darurat dapat membantu Anda menangani biaya tak terduga ini tanpa menggunakan investasi jangka panjang atau tabungan pensiun, sehingga menjaga masa depan keuangan Anda. Kedua, dana darurat dapat membantu Anda menghindari utang berbunga tinggi. Tanpa tabungan untuk menutupi biaya tak terduga, Anda mungkin terpaksa bergantung pada kartu kredit atau pinjaman, yang seringkali disertai suku bunga tinggi. Dan seiring waktu, bunga atas utang ini dapat bertambah, membuat pengeluaran awal menjadi lebih mahal. Dan terakhir, memiliki dana darurat dapat memberi Anda ketenangan pikiran. Mengetahui bahwa Anda memiliki uang yang disisihkan untuk keadaan darurat dapat mengurangi tekanan finansial dan memberikan rasa stabilitas finansial. Hal ini memungkinkan Anda untuk fokus pada tujuan finansial penting lainnya seperti menabung untuk masa pensiun atau melunasi utang, karena mengetahui bahwa Anda memiliki jaring pengaman. Kedua, diversifikasi investasi Anda. Di usia 30-an, seiring bertambahnya pengalaman finansial Anda mungkin telah menghadapi beberapa risiko dan keuntungan yang terkait dengan investasi. Di awal perjalanan investasi Anda, wajar saja jika Anda mengambil investasi yang lebih berisiko demi potensi keuntungan yang lebih tinggi, karena jangka waktu pemulihan dari potensi kerugian lebih panjang. Namun, seiring dengan kemajuan karir Anda dan tujuan keuangan Anda berkembang, penting untuk menyeimbangkan investasi yang lebih berisiko tersebut dengan investasi yang lebih stabil dan andal. Diversifikasi memungkinkan Anda mengelola dan menyebarkan risiko sambil tetap menjaga eksposur terhadap investasi dengan pertumbuhan tinggi dan risiko lebih tinggi. Diversifikasi hanya menyiapkan panggung untuk masa depan yang lebih aman. Saat Anda semakin mendekati masa pensiun, strategi investasi Anda kemungkinan akan bergeser untuk menjaga modal dan menghasilkan pendapatan. Portofolio yang terdiversifikasi dengan baik di usia 30-an dapat tumbuh dan matang seiring waktu, memberi Anda fondasi keuangan yang kuat seiring bertambahnya usia. Ini adalah strategi jangka panjang tidak hanya untuk menumbuhkan kekayaan Anda, tetapi juga untuk melindunginya dari naik turunnya pasar yang tidak terduga. Nomor 3, belilah rumah jika masuk akal. Membeli rumah di usia 30-an dapat menjadi langkah keuangan yang cerdas karena beberapa alasan. Pada tahap kehidupan ini, banyak orang telah mencapai tingkat stabilitas keuangan dan kemajuan karir tertentu, yang dapat membuat biaya kepemilikan rumah lebih mudah dikelola. Dan memiliki rumah bukan hanya tentang memiliki tempat tinggal. Itu juga merupakan bentuk investasi. Saat Anda melunasi hipotek, Anda membangun ekuitas di rumah Anda, yang dapat meningkatkan kekayaan bersih Anda dari waktu ke waktu. Selain itu, real estate seringkali mengalami apresiasi nilai, yang dapat menawarkan keuntungan finansial jangka panjang. Kepemilikan rumah juga disertai dengan keuntungan pajak tertentu, seperti kemampuan untuk mengurangi bunga hipotek dan pajak properti. Ditambah lagi, memiliki hipotek dengan suku bunga tetap dapat memberikan biaya perumahan yang lebih dapat diprediksi dibandingkan dengan menyewa, yang biayanya dapat meningkat dari waktu ke waktu. Namun, penting untuk mempertimbangkan semua biaya dan tanggung jawab kepemilikan rumah serta keadaan dan tujuan pribadi Anda sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian besar seperti ini. Nomor 4, jalankan bisnis yang serius. Pada tahap ini dalam hidup, Anda mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keterampilan, minat, dan bidang keahlian Anda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bukan? Anda mungkin telah memperoleh beberapa pengalaman dan koneksi berharga di industri Anda yang dapat membantu Anda untuk sukses dalam bisnis Anda. Anda juga memiliki lebih banyak waktu untuk membangun tabungan pribadi, yang dapat menyediakan pendanaan awal untuk bisnis Anda dan memberi Anda stabilitas keuangan yang lebih baik saat Anda memulai. Selain itu, di usia 30-an, Anda mungkin telah mengembangkan pemahaman yang lebih kuat tentang manajemen keuangan, baik secara pribadi maupun profesional.
Pengetahuan ini sangat penting dalam menjalankan bisnis yang sukses karena kesalahan langkah keuangan dapat menyebabkan kegagalan bisnis. Anda mungkin juga berada dalam... Hai, aku Agnes. Aku investor saham. Dulu pas pertama kali belajar investasi, ribetnya minta ampun. Baca buku investasi tiap hari, searching sana-sini buat cari referensi. Pas mulai Mungkin juga berada dalam posisi yang lebih baik untuk menangani risiko yang terkait dengan memulai bisnis karena Anda mungkin memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang toleransi risiko Anda dan kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi potensi kemunduran keuangan. Dengan kombinasi pengalaman, pengetahuan industri, dan stabilitas keuangan, usia 30-an Anda bisa menjadi waktu yang ideal untuk memulai bisnis yang serius. Nomor 5, rencanakan strategi pensiun Anda. Mengembangkan strategi pensiun yang jelas dan terdefinisi di usia 30-an sangat penting karena hal itu meletakkan dasar bagi keamanan finansial Anda di tahun-tahun berikutnya. Hal itu memberi Anda cukup waktu untuk memanfaatkan kekuatan peracikan, membuat uang Anda bekerja untuk Anda dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal itu juga memungkinkan penanganan fluktuasi pasar yang lebih baik karena Anda memiliki lebih banyak waktu untuk pulih dari potensi penurunan. Lebih jauh lagi, strategi yang terencana dengan baik dapat membantu Anda membayangkan gaya hidup seperti apa yang Anda inginkan di masa pensiun dan apa saja yang diperlukan untuk mencapainya, yang mengarah pada keputusan yang tepat tentang menabung, berinvestasi, dan membelanjakan uang. Dan terakhir, memulai lebih awal akan mengurangi tekanan finansial, memberikan ketenangan pikiran bahwa Anda berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan pensiun Anda. Baiklah, sekarang akhirnya, berikut adalah 5 kiat keuangan untuk Anda yang berusia di atas 30 tahun. Pertama, berinvestasilah pada kesehatan Anda. Berinvestasi pada kesehatan Anda setelah usia 30 tahun jelas merupakan langkah keuangan yang cerdas karena seiring bertambahnya usia, risiko masalah kesehatan umumnya meningkat, yang dapat menyebabkan perawatan medis dan biaya perawatan kesehatan yang mahal. Dengan mempertahankan gaya hidup sehat, yang meliputi makan dengan baik, berolahraga secara teratur, melakukan pemeriksaan rutin, dan mengelola stres Anda, berpotensi dapat mencegah atau menunda timbulnya penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, atau kanker tertentu. Pendekatan proaktif ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda sekarang, tetapi juga dapat menghemat banyak uang dalam jangka panjang dengan mengurangi kebutuhan akan intervensi medis yang mahal. Kedua, maksimalkan kontribusi pensiun Anda. Memaksimalkan kontribusi pensiun Anda seiring bertambahnya usia adalah langkah keuangan yang cerdas karena beberapa alasan. Pertama, saat Anda mendekati masa pensiun, jangka waktu penggunaan dana tersebut akan semakin pendek, sehingga penting untuk menabung sebanyak mungkin. Kedua, potensi penghasilan Anda biasanya meningkat seiring kemajuan karir Anda, sehingga Anda dapat berkontribusi lebih banyak. Ketiga, rekening pensiun dengan keuntungan pajak seperti 401k atau IRA memungkinkan investasi Anda tumbuh bebas pajak atau ditangguhkan pajak, sehingga meningkatkan kekuatan bunga majemuk. Dan terakhir, berkontribusi lebih banyak ke rekening ini dapat menurunkan penghasilan kena pajak Anda saat ini, yang berpotensi menghemat uang Anda untuk pajak saat ini. Oleh karena itu, memaksimalkan kontribusi pensiun adalah strategi utama untuk membangun dana pensiun yang cukup untuk masa pensiun sekaligus mengoptimalkan situasi keuangan Anda saat ini. Ketiga, rencanakan distribusi minimum yang diperlukan atau RMD. Merencanakan distribusi minimum yang diperlukan, setidaknya di AS, sangat penting karena begitu Anda mencapai usia 72 tahun, Anda diwajibkan oleh IRS untuk mulai menarik sejumlah uang tertentu dari rekening pensiun yang ditangguhkan pajaknya, seperti IRA tradisional dan 401k. Jika Anda tidak merencanakan penarikan ini, Anda bisa berakhir dengan tagihan pajak yang lebih besar dari yang diharapkan karena distribusi ini umumnya dianggap sebagai pendapatan kena pajak. Selain itu, denda karena tidak mengambil RMD Anda sangat besar, sekitar 50% dari jumlah yang seharusnya ditarik. Oleh karena itu, memahami dan menyusun strategi untuk RMD dapat membantu memastikan Anda mengelola tabungan pensiun Anda secara efektif dan meminimalkan kewajiban pajak Anda. Jika Anda seorang senior, Anda mungkin ingin menghubungi penasihat keuangan untuk membantu Anda memahami proses ini secara lebih rinci. Nomor 4, biarkan uang dan investasi Anda bekerja untuk Anda. Sekarang, Anda akan mengetahui mengapa bunga majemuk adalah keajaiban dunia ke-8. Saat Anda terus berinvestasi dan menginvestasikan, Kamu pikir kucing tidur seharian? Pikir lagi, kucing pun trading.
Saat Anda terus berinvestasi dan menginvestasikan kembali penghasilan Anda, uang Anda mulai menghasilkan lebih banyak uang tanpa pekerjaan tambahan apapun atas nama Anda. Pendapatan pasif ini dapat tumbuh menjadi sumber kekayaan yang substansial dari waktu ke waktu. Selain itu, saat Anda mendekati masa pensiun, membuat uang Anda bekerja untuk Anda memastikan masa depan yang lebih nyaman dan aman. Tidak hanya dapat memberikan aliran pendapatan yang stabil saat Anda tidak lagi bekerja penuh waktu, tetapi juga dapat melindungi terhadap inflasi dan menutupi biaya tak terduga. Hal ini membuat perjalanan finansial Anda jauh lebih tidak menegangkan dan jauh lebih memuaskan. Dan yang kelima, belanjakan uang Anda untuk pengalaman bersama orang-orang terkasih. Berinvestasi dalam pengalaman bersama orang-orang terkasih, terutama setelah usia 30-an, merupakan langkah cerdas dalam mengelola keuangan karena hal ini menciptakan kenangan abadi yang tak ternilai dan memperkuat hubungan yang berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Seiring bertambahnya usia, pentingnya harta benda seringkali berkurang, sementara nilai waktu berkualitas yang dihabiskan bersama orang-orang terkasih meningkat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa orang memperoleh lebih banyak kebahagiaan dari pengalaman daripada barang-barang materi. Pengalaman menjadi bagian dari identitas kita, meningkatkan hubungan sosial, dan cenderung tidak negatif dibandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain, sehingga menawarkan pengembalian investasi yang lebih baik dalam hal pemenuhan dan kegembiraan pribadi. Dan dengan catatan positif itu, Aluxer, saatnya untuk mengakhiri video ini. Kami harap Anda menganggapnya sebagai sumber nasihat praktis dan inspiratif untuk membantu Anda mencapai impian finansial Anda. Berikut adalah 15 langkah keuangan yang kami anggap paling penting dan cerdas untuk usia 20-an, 30-an, dan seterusnya. Sekarang, kami penasaran untuk bertanya, kapan pertama kali Anda menemukan pentingnya edukasi keuangan, dan tips dan trik keuangan apa yang akan Anda rekomendasikan kepada Aluxer lainnya untuk diikuti? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah dan perkaya komunitas ini. Kami selalu ingin mendengar pendapat Anda. Dengan semua yang telah dikatakan, mari kita akhiri hari ini. Jika Anda merasa informasi ini berharga, jangan lupa untuk membalas budi dengan memberi kami like dan share. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, tonton video ini selanjutnya.